Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan tadi bacaan basmalah bersama-sama itu bisa menumbuhkan rasa cintanya kita kepada Allah dan memperlancar pembelajaran hari ini ya anak-anakku semuanya. Lanjut ke Ibu, mohon bantuannya oleh ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya. Ya, di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita kan rutinitas kebiasaan kita sehari-hari ya untuk menadaruskan surat dalam Al-Quran. Monggo kita tadarus bersama dulu surat Al-Kautsar bersama-sama. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Semoga dengan tadarus tadi bisa memumbuhkan tingkat keimanan kita untuk selalu ingat kepada Allah. Selanjutnya kita untuk rasa nasionalisme kita akan hidup di NKRI harga mati. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Monggo Pak Mas Rihat Mojo dipimpin. Monggo siapa yang mau memimpin? Dari ketua kelas boleh nggak apa-apa? Saya Bu. Ya. Ya. 3, 2, 1. Hiduplah Indonesia Raya. 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, sudah cukup. Sudah Pak. Oke, selanjutnya sebelum ke materi, Ibu mau ngabsen dulu. Hari ini ada yang tidak berangkat apa enggak? Ya, yang pertama. Semua, Bu Guru. Alhamdulillah. Berangkat semua. Nah, sembari ngecek kerapian, sembari saya absen ya. Mas Ridho Almarif, Darapi ya. Iya, udah. Siap. Kita ke yang pertama. Kita lihat ke materi yang pertama. Sebelumnya materi yang kemarin ada yang ingat nggak? Itu Bu Puji sudah sampai mana coba? Tadi malam sudah belajar atau belum? Ada yang tahu materi? Ya? Materi sebelumnya itu tentang Asyajaah, Bu. Oh iya, pinter. Alhamdulillah, berarti kelas ini tadi malam sudah belajar semua, jadinya tahu materi kita yang terakhir itu tentang Syajaah, tentang keberanian. Oke, kita next langsung ke lihat, coba anak-anakku semuanya lihat ke papan tulis ya. Bentar, lihat di papan tulis. Sudah lihat di papan tulis semuanya anak-anakku? Sudah kelihatan? Kelihatan ya. Itu tadi kemarin kita sudah belajar tentang Asyajaah, yang sekarang kita ke perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebelum ke materi tersebut, alangkah baiknya saya ingin menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran pada siang hari ini ya. Yang pertama, tujuannya yaitu yang pertama, mampu menampilkan perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang itu ada motivasi buat pembelajaran hari ini ya anak-anakku semuanya, yaitu apa motivasinya? Belajar tanpa keinginan,
itu akan merusak ingatan dan tidak menyimpan apapun yang diperlukan, berarti ambiar, hilang semuanya. Itu motivasi hari ini. Oke, sebelum kita ke taat, Bu Puji akan tayangkan video tentang etika berkendara di SMK kita, ya. Itu adalah salah satu bentuk ketaatan kita. Nanti kalau di video itu bisa saya bagikan lembar kerja siswanya, jenengan semuanya diisi sendiri, di situ sudah ada lembar kerjanya. Oke, setelah itu ditayangkan dulu sebentar. Namun, hanya sedikit dari mereka yang mengendarainya dengan aman. Seakan mereka tahu akan selamat. Videonya tadi tolong saya bagikan kelompok ya. Kelompok 1 Mas Ridho, kelompok 2 Mas Rahmat, kelompok 3 Mbak Rahmawati, kelompok 4 Mas Rihat Mojo. Silahkan itu dikerjakan, dianalisis tadi videonya yang tadi itu berkaitan tentang safety riding atau tentang tata cara kita berkendara dengan baik ya. Itu silahkan dianalisis, waktunya 15 menit dari sekarang. Iya, Bu. Oke, waktunya sudah habis, sudah 15 menit ya. Kita ke selanjutnya, yaitu kalau sudah selesai semua, itu ada Bu Puji tampilkan penilaiannya, itu ada 3 kategori. Yang pertama yaitu penilaian sikap, nanti saya lihat ketika tadi sudah saya lihat teman-teman secara aktif mengerjakan bersama-sama. Oke, silahkan yang mau presentasi kelompok berapa? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Rahmawati coba apa Mbak dari paparan tadi videonya. Terima kasih Bu atas waktunya. Di sini saya mau mempresentasikan hasil dari tayangan video yang Bu Puji sudah tayangkan, di mana ketika kita berkendara harus menaati dan tata cara berkendara dengan baik agar tidak membahayakan orang lain. Oke, betul. Dari materi tadi ada yang ingin bertanya? Dari kelompok yang lain ingin bertanya tentang paparan dari Mbak Rahmawati? Ya, ada yang ditanyakan? Saya tanya Bu Guru. Iya, apa Mas Ridho? Ya, kenapa sih kita harus taat pada aturan? Ayo coba Mbak Rahmawati dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya mencoba menjawab kenapa kita harus taat pada aturan. Karena menaati peraturan itu adalah salah satu bentuk sikap patuh dan menaati rambu-rambu yang ada agar membahayakan orang lain. Nah, itu jawaban dari saya. Iya, betul. Tepuk tangan ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya yang mempresentasikan dan Mas Ridho yang bertanya. Oh ya, betul sekali. Kita harus selalu menaati peraturan yang ada. Entah itu peraturan ketika kita berkendara atau ketika kita yang ada di sekolahan. Notabene sebagai pelajar kita harus menaati aturan yang ada di sekolahan. Ketika kita berkendaraan, kita harus menaati peraturan yang ada tata cara dalam berkendara. Nah, oke, itu yang berbunyi artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah ya dan Rasul jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan di hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi semua itu kita menaati itu memang sudah ada
aturannya dari Allah itu sudah memberi aturan. Ketika kita tidak tahu tentang hukum sesuatu, kembalikanlah kepada sunnahnya, seperti itu. Yang selanjutnya, itu apa Bu? Dalam kategori itu ada apanya? Ada objek ketaatannya, anakku. Objek ketaatannya ada 3. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Tuh, taat kepada Allah, kita harus patuh kepada Allah. Berarti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Contohnya apa Bu dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya kalian itu pelajar, kalian mencari ilmu itu ya boleh contoh bentuk ketaatan. Selanjutnya kompetisi dalam kebaikan itu ada persaingan, kompetisi dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu artinya itu ada di surat Al-Maidah ayat 48, silahkan bisa dibaca sendiri. Terus ada hikmah kompetisi dalam kebaikan, itu ada 1, setiap orang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kompetisi dalam kebaikan karena bernilai ibadah. Selanjutnya yaitu contoh kompetisi dalam kebaikan, itu kita mempunyai semangat tinggi dalam melaksanakan sesuatu. Yang kedua yaitu kita kreatif. Setelah kita mempunyai kompetisi dalam kebaikan, kita akan kreatif mencari atau membuat inovasi-inovasi yang baru. Etos kerja, apa itu tentang etos kerja? Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Ya, itu ada di surat At-Taubah ayat 105. Terus ada hikmahnya, hikmah dari kerja keras itu adalah akan sukses dalam meraih cita-cita. Yang kedua, membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Saya mencoba menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi dijelaskan terkait dengan taat kepada aturan. Jadi intinya segala bentuk ketaatan itu nanti ujungnya kebaikannya ada pada diri sendiri. Artinya ketika kita berkendara di jalan raya dengan sepeda motor, menggunakan helm, taat pada rambu lalu lintas, insya Allah kebaikan itu akan kita dapatkan. Seperti itu Bu. Iya, betul Mas Ridho. Tepuk tangan buat Mas Ridho. Tepuk tangannya mana? Oke, masih semangat? Semangat. Alhamdulillah, kelas ini luar biasa. Oke, kesimpulannya dari Bu Puji yaitu bahwa kita harus patuh dan taat terhadap sesuatu peraturan dan berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan yang bernilai memuaskan dan harus selalu berusaha teliti dan fokus pada apa yang kita tuju dengan tujuan untuk mencapai nilai kita yang target dengan baik dan benar. Itu tujuannya dari materi hari ini. Oke, anak-anakku, nanti penilaian yang pengetahuan bisa diakses di SPON ya. Kita punya aplikasi SPON, sistem pembelajaran online yang memang satu-satunya yang ada di Kabupaten Batang, itu di sekolahan kita. Kita harus upload, kita harus senang punya aplikasi tersebut ya. Oke, sebelum doa penutup, ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini? Oke, kalau tidak ada, berarti minggu depan kita materi ke etos kerja ya, biar kita tahu apa itu etos kerja. Tadi kan sekilas saja, yang minggu depan kita etos kerja. Monggo Pak Mas Rihatmojo dipimpin berdoa nutup, kita mau pulang soalnya sudah jam waktu pulang. Kalian kalau sudah jam waktu pulang pastinya ingin lihat jendela mau pulang ya. Silahkan dipimpin berdoa. Siap Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke. Sekian dari Bu Puji. Apabila ada tutur kata kurang berkenan di hati, Bu Puji minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq
Semoga kita jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, selamat sampai tujuan rumah ya anak-anakku ya. Ya, Bu Oke. Guru.